Iya kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CNC penghobi dimanapun berada. Semoga senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, kelancaran dalam berbagai hal, dan diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video kali ini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya menggunakan mesin CNC router dan keluhan-keluhan yang terjadi gitu. Di sini saya awam pada kelistrikan, termasuk pada keseluruhan kelistrikan yang bisa menggerakkan mesin CNC ini gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti untuk teman-teman suhu bisa lebih memperjelas lagi, bisa memberikan ilmunya yang lebih lagi untuk kita, bisa di kolom komentar gitu ya. Di video kali ini saya akan sharing apa yang terjadi problem kemarin saya, diantaranya inverter terbakar. Oke, jadi untuk teman-teman yang masih awam seperti saya yang nggak kenal elektro gitu ya, saya di sini akan berbagi pengalaman saya sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ada manfaat untuk teman-teman di sana yang masih awam. Step pertama, teman-teman coba cek di bagian perkabelan. Mari lanjut. Nah, jadi teman-teman, awal inverter ini terbakar, yaitu setahun ke belakang ini sering terjadi letupan, suara letupan di sini seperti sengatan listrik yang konslet, tak, gitu kan. Itu hanya berefek spindle berhenti berjalan dan ada peringatan error di inverter. Jadi kalau mesin saat running itu jalan, ini masih pemakanan ringan, itu masih aman. Saat pemakanan dalam udah berat, itu sering terjadi letupan pada 1 tahun ke belakang gitu. Sehingga yang terakhir kali terjadi letupan itu, yang terakhir kemarin saya alami, memberhentikan semua kerja mesin. Biasanya hanya ini yang berhenti, spindle. XYZ stepper masih jalan, mesin masih aman. Hanya ini yang berhenti dan ada peringatan error di inverter itu. Oke. Jadi apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan pada step awal, saya stop dulu, pause dulu di bagian sini, nanti biar tersusun satu-satu. Oke, jadi teman-teman langsung pergi ke bagian box panel. Box panel ini berisikan semua komponen elektro yang menjalankan mesin. Coba teman-teman cek kabel satu persatu, apakah ada kabel yang serabutnya kecil dan memerlukan tegangan besar untuk menyuplai ke fungsi kerja elektro di box panel ini. Bila ada terjadi, ya lebih baik diganti dulu sebelum ada masalah-masalah lain gitu. Yang saya temukan pada masalah di mesin saya, satu kabel utama, kabel power box panel, yaitu yang menyuplai dari PLN lewat sini. Nah, itu kabel colokan yang langsung ke PLN untuk menyuplai listrik ke box panel dan menjalankan seluruh komponen yang berada di sini. Saya temukan di di kabel yang rusak ini tidak sesuai diperuntukkan untuk tegangan yang diperlukan untuk menyuplai di komponen mesin blok panel ini. Serabutnya tipis dan sudah hampir mengelupas sedikit di bagian casing PVC-nya. Dan ini salah satu penyebabnya, saya akan ganti. Ini salah satu penyebab listrik tidak stabil menyuplai kepada komponen-komponen yang berada di mesin dan seterusnya. Ini saya ganti. Lanjut, teman-teman coba cek power supply. Power supply-nya masih aman atau tidak, bila mengalami mesinnya mati seperti saya gitu. Saya cek power supply, ini masih nyala, masih aman. Dan untuk penasaran saya coba pinjam ke teman yang mempunyai power supply yang sama, itu aman juga, bisa mesin-mesin komponen driver dan meshboard di sana masih aman. Setelah power supply saya rasa aman, perkabelan aman, saya lanjut ke box mestrinya dan itu aman. Saya lanjut ke bagian driver motor saver. Nah, jadi teman-teman, fungsi motor driver ini untuk
mentransfer data ke kerja stepper motor. Ini dia stepper motor. Fungsi daripada stepper motor di sini yaitu untuk menggerakkan sumbu XYZ. Nah, pengalaman saya terjadi kerusakan pada driver motor yaitu dengan melihat indikator di lampunya. Itu yang pengalaman saya pribadi ya. Yaitu pada saat awal salah satu sumbu tidak mau jalan seperti salah satu sumbu X, Y atau Z itu tidak mau gerak, dan saya cek ternyata salah satu drivernya seperti misal sumbu X. Ini driver yang paling atas itu sumbu X. Jadi di box panel ini ada 3 driver motor, yaitu mana ini untuk sumbu X kanan atau ke kiri, dan selanjutnya yang bawah itu sumbu Y yaitu untuk depan belakang, dan salah satu sumbu Z atas ke bawah. 3 motor driver ini pengalaman saya ada yang rusak salah satu dari indikatornya. Pertama dari gerakannya tidak bisa gerak, tidak bisa mentransfer data ke stepper. Kedua saya lihat lampu indikator yang dimiliki oleh motor driver, lampu hijau dan merah. Nah, lampu merah itu menandakan posisi off si motor driver ini. Dan saat saya nyalakan box panel dan saat saya nyalakan keseluruhan komponen di sini, lampu berwarna hijau bernyala standby. Dan bila mana terjadi kerusakan pada motor driver yang sudah saya alami, yaitu lampu berwarna hijau tidak menyala dan lampu berwarna merah itu menyala standby. Nah, lalu bagaimana jika terjadi kerusakan pada motor driver di sini? Kalau orang yang seperti saya yang awam kepada elektro, saya cari tahu harganya dan di mana belinya. Setelah saya tahu, daripada saya membongkar karena orang awam kan gak ngerti, percuma gitu ya, saya memutuskan ganti dengan yang baru. Nah, di sini ada pengaturan ampere. Nanti teman-teman hati-hati karena ampere bawaan dari pabrik saat kita beli itu belum tersetting seperti ini. Itu belum tersetting. Nah, ini adalah settingan yang harus disesuaikan kepada komponen mesin di sini. Jadi nanti saat beli teman-teman harus menyetel bagian ampere di sininya, disamain dengan bekas bawaan pabriknya atau bawaan orang yang membuat mesin rakitan CNC teman-teman. Lanjut saya cek ke bagian inverter. Inverter ini pada terakhir kali mengeluarkan asap di sini, yang mana saya simpulkan ada komponen yang terbakar. Nah, jadi pada saat terbakar itu saya lepas semua perkabelan di spindle, hanya saya sisakan perkabelan di bagian stepper motor. Jadi bagian stepper motor saya tetap pasang. Inverter ini masih terpasang di box panelnya. Masih terpasang dan saya coba inverter ini masih menyala dengan normal. Namun saat saya jalankan run tanpa menghubungkan ke spindle ya teman-teman, saat saya jalankan run, begitu ini run kita pijit tombolnya dan ada suara relay di dalam yang menandakan awal start itu, ini langsung memunculkan asapnya kembali di samping. Nah, setelah itu saya langsung cabut semua, maksud saya matikan mesin semua. Setelah matikan mesin saya coba untuk yang kedua kali, dan saat menyala ini inverter masih nyala, dan di sini pun indikator digitnya masih nyala. Dan coba saya run lagi, kejadian seperti pertama, keluar lagi asap di sini. Nah, setelah itu saya cabut lagi, saya matikan lagi. Setelah saya matikan dan saya coba lagi untuk percobaan yang ketiga, inverter ini mati total. Setelah mati total, saya bongkar dan saya lihat di bagian resistor. Ini penampakan setelah saya bongkar. Saya coba cek sebisa saya, hanya dilihat dari bentuk fisik karena saya bukan orang elektro gitu ya, kurang ngerti. Dari sini saya rasa aman. Dari box depan untuk display aman. Lanjut ke bagian kedua di inverter. Saya lihat di sini pun aman, sama. Ini untuk pengontrolan ke mastery gitu. Untuk ke mastery board ini aman.
Termasuk saya lihat ini dicek elko-nya, biasanya kalau ada yang mengembung itu menandakan elko-nya mati. Nah, namun di sini saya lihat dari fisik masih baik-baik saja. Nah, lanjut ke yang menjadikan inverter ini mengeluarkan asap, ternyata ada di resistor ini. Resistor ini membakar relay. Nah, resistor ini membakar relay. Ini berhimpit dua, seperti ini fotonya. Nah, ini menghimpit dua, dan di bagian sini mengantarkan panas sehingga membakar kepada bagian relay. Cukup sampai sini. Saya cek yang lainnya seperti yang saya ketahui dari segi elko, rusak tidaknya. Di antaranya dari bentuk fisik biasanya mengembung, dan saya cek semua di sini elko-elkonya masih baik. Saya rasa dari fisik yang saya ketahui semampu saya ini aman, hanya di bagian sini. Selanjutnya kita bawa ke yang lebih paham elektro. Nah, lanjut kita bawa ke tukang servis elektro, tapi orangnya bukan yang tukang ke inverter gini ya. Jadi yang paham ke elektro tapi bukan pada bidang inverter ini. Saya coba tanya-tanya sambil cari ilmunya. Ternyata ya ada konsleting dari penyebab ini nih, kabel spindle, sehingga berbalik arah dan resistor ini tidak kuat menahan, langsung merembet ke MOSFET yang berada di sini nih. Ini ada 7 biji MOSFET, sehingga kata tukang servis bilang sih MOSFET ini juga kena, tapi wallahu alam, saya kurang tahu karena orangnya pun juga hanya paham ngecek, maksudnya bukan pada bidang inverter ini. Nanti saya mau minta tolong ke teman yang berada di Jawa, barangkali bisa beliau cek dan servis, karena beliau saya lihat lebih paham kepada inverter. Mudah-mudahan hanya sebagian spare part yang mudah dicari yang diganti. Kalaupun ini rusak, sudah saya beli di online shop, saya cari yang harganya lebih murah dulu karena mengikuti budgeting keadaan sekarang gitu ya. Saya cari dulu, yang penting mesin bisa dipakai kerja dulu, dan yang ini saya harapkan sih masih bisa diservis ya. Ini kalau misalkan saya lihat ada salah satu YouTuber orang luar negeri, itu mereka langsung kontak ke pabrik si PFD-nya ini untuk membeli satu blok ini. Itu bisa, tapi saya belum mencari tahu ya. Mudah-mudahan kalau misalkan tidak bisa diservis, saya dapat infonya dari pabriknya dan bisa membeli salah satu partnya, board yang bagian sini, dan bisa nyala kembali. Kalaupun tidak, ya sudah, ini menjadi pelajaran untuk saya. Setiap kesulitan ada kemudahan, dan setiap kejadian selalu ada hikmah. Semoga saya bisa lebih paham lagi gitu kepada mesin yang saya miliki. Nah, saya sudah mengordernya di online untuk inverter penggantinya. Memang seri dan modelnya beda, cuman masih bisa diaplikasikan ke spindle motor 2,2 kW milik saya. Dan nanti teman-teman juga harus hati-hati, di VFD ini atau inverter ini ada settingan-settingan tertentu yang harus disesuaikan dengan spindle motornya. Inverter yang saya beli itu berukuran berspek 2,2 kW dengan voltase 220 volt gitu ya, menyesuaikan dengan spesifikasi spindle yang ada di tulisan ini. Dan nanti dari pabrik si pembuat inverternya diberi manual book. Di sana kita bisa lihat settingan untuk menyeimbangkan inverter ke spindle motornya agar bisa berfungsi dengan baik. Jika salah, itu akan kejadiannya terbakar salah satu seperti kejadian ini gitu. Kalau salah setting inverter tidak disesuaikan, itu bisa terjadi ininya yang kebakar spindlenya, atau mungkin inverternya yang kena lagi. Itu jadi harap teman-teman kalau ada yang satu kejadian sama dengan saya dan orangnya awam, itu harus hati-hati nanti saat mengganti, karena ini tidak asal pasang, ada settingan-settingan tertentu, itu harus disesuaikan dan harus diselaraskan tipenya. Maaf, bukan tipe,
Maksud saya spesifikasi inverter ini dipergunakan untuk spindle ini gitu, atau untuk spindle speknya seperti yang teman-teman miliki. Lanjut ke bagian yang menjadi tanda-tanda inti kerusakan awal, indikator tanda-tanda kejanggalan yang menyebabkan suara letupan-letupan saat mesin running atau jalan produksi. Ini dia yang bisa saya simpulkan di sini. Kabel ini terlalu kecil dan kurang safety, dan juga tidak sesuai dengan tegangan yang dibutuhkan oleh spindle dan inverter, karena ini bukan main ya. Ini bukan main-main teman-teman, ini bisa nyetrum, ini bahannya metal, bisa menghantarkan listrik ke seluruh bodi. Kalau ada konsleting ini bahaya. Jadi teman-teman, apalagi yang awam seperti saya, itu harap biar memperhatikan mesinnya, mengecek ulang. Yang ditakutkan ya takutnya ada pemasangan komponen-komponen yang tidak sesuai untuk mesinnya. Kalau mesin itu rakitan gitu ya. Nah, di sini kabel memiliki diameter 4 mili dengan masing-masing jalur kabel di dalam 1,2 milian. Ini saya lihat dan saya identifikasi ada bekas sengatan di sini. Ini tidak ada pengaman. Kemungkinan ini ada saling kontak gitu ya, saling percikan api, saling percikan arus, sehingga menyebabkan suara letupan itu saat mesin jalan. Ini akan saya ganti, dan gantinya saya sudah mencari sedikit ilmu atau pemahaman tentang spindle motor gitu ya, tentang spindle motor CNC rotor. Mereka pada memasang kabel yang lebih tebal dan lebih aman. Saya sudah beli kabel penggantinya. Ini kabel penggantinya. Nah, ini kabel penggantinya memiliki diameter 7,5 mili dan kabel di dalam sekitar 2,5 mili, dan memiliki serabut kuningan yang cukup tebal, juga dilapisi PVC yang lumayan fleksibel, sehingga tidak menghambat saat mesin bergerak gitu. Jika ada teman-teman, ini lebih aman yang ada tambahan bungkusan protect silentnya, atau ada aluminium foil yang melingkar untuk melindungi kabel dalamnya. Itu akan lebih bagus lagi. Setelah ini saya juga akan menambahkan protect tambahan dengan selongsong plastik kabel ini, menjaga dari adanya air atau adanya gesekan di dragon chain atau bungkus kabel ini yang ikut gerak gitu ya, yang menjaga kabel agar tidak keluar jalur. Dan ini ukurannya saya sesuaikan dengan kabel yang saya beli, modelnya Spira. Ini bisa udah dibelah dari pabriknya, jadi kita bisa dengan mudah mengaplikasikannya dan bisa lebih aman ke bodi-bodi jika ada terkelupas bagian PVC kabelnya atau dan yang lainnya. Saya beli kabel ini di tempat saya per meter 25.000, dan selongsong pengaman ini 1 meternya 5.000 di tempat saya. Mungkin di tempat teman-teman berbeda harga ya. Ini saya beli di tempat sekitaran dekat lokasi saya. Juga saya siapkan skun kabel, yaitu untuk pengaman lebih, karena awalnya ini langsung tidak memakai skun kabel. Ini langsung dijepit lewat sini. Dijepit, saya rasa kalau misalkan geser mesin atau apa, atau ketarik, ini bisa langsung lepas. Itu mungkin bahaya juga. Makanya saya memakai ini skun kabel, agar walaupun kita kabelnya ketarik, ini masih tetap aman. Dan tambahan di sini nanti setelah penyolderan itu ditambah lagi dengan selongsong bakar, itu pengaman biar tidak saling meminimalisir atau lebih pengaman kalau ada konsleting saling mercikin api gitu. Ini tidak ada hal yang tidak diinginkan. Ya, intinya lebih dirapihin lagi supaya mesinnya tidak ada kendala gitu ya. Ya nanti seperti biasa, mudah-mudahan ada viewer, penonton, suhu-suhu yang bisa memperjelas lagi apa yang saya bahas, karena
Saya bukan ahlinya, bukan bidangnya, orang awam kepada kelistrikan dan elektro. Lanjut, pengecekan spindle. Nah, dari kejadian ini ada sangkaan saya, ini spindle kan memiliki oil cooler yang berisikan air. Itu langsung terhubung dan berotasi di dalam sini, di dalam casing ini yang bulat ini, bodi spindlenya. Dan itu jika terjadi kebocoran di dalam kan ditahan oleh 2 seal o-ring berbahan rubber. Jika kondisi ini panas, namanya rubber, dia akan meleleh gitu. Nah, teman-teman juga harus perhatikan cara ceknya. Ini dilepas oil coolernya, terus setelah dilepas hati-hati ada cairan yang masuk atau air yang masuk. Setelah ini dilepas, ini buka, ada 4 baut di atas spindlenya. Setelah dibuka 4 baut di atas spindle ini akan terbuka dan terlihat. Mungkin teman-teman juga bisa sekalian mengecek apa yang menjadi permasalahan jika ada komponen kabel yang terbakar di dalam dan air yang bocor ini memercik kena ke bagian yang perkabelan yang terluka itu sehingga menyebabkan konslet. Itu bisa saja terjadi. Dan setelah itu jika dirasa aman, setelah dicek ini dibongkar aman, teman-teman nanti bisa cek untuk spindlenya. Kalau spindle masih aman, itu saya dapat ilmu dari salah satu YouTuber juga orang luar negeri gitu. Cara mengeceknya dengan menggunakan apometer. Di bagian pin ini mereka cek satu-satu gitu, satu-satu. Nanti sekalian saya mengganti inverter dengan yang baru, saya coba buat video cara pengecekannya, mana spindle yang masih bagus, yang masih normal, atau yang sudah rusak atau kebakar gitu. Oke, baik teman-teman, sekian dari saya video yang saya buat kali ini. Ini bukan menggurui dan yang lainnya. Saya hanya berbagi pengalaman. Mohon maaf pembahasan saya terlalu belibet atau kurang jelas atau kurang bisa dipahami. Mohon dimaklumi oleh teman-teman semua. Saya hanya bercerita, berbagi pengalaman saya memiliki CNC rotor rakitan dan yang terjadi masalah-masalah yang berada di mesin saya pribadi ini. Mudah-mudahan video tayangan saya ini ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman semua, khususnya teman-teman yang newbie, yang awam seperti saya. Sekali lagi saya minta maaf, saya bukan ahlinya, saya bukan yang ngerti pada elektronik atau pada kelistrikan. Barangkali nanti ada suhu yang menonton video tayangan saya ini bisa lebih merangkum atau lebih menjelaskan secara detailnya dan secara yang memang bahasanya bahasa elektro gitu ya, karena ya banyak kesalahan-kesalahan lah dari perkataan saya dari segi nama-nama alat atau apa, mungkin banyak kesalahan karena saya kurang ngerti. Terima kasih sekali lagi, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.